Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih kuat puasanya? Masih semangat puasanya? Masih kenyang sahurnya? Yakin kayaknya udah pada lapar nih. So yang hari ini gak puasa. Cung. Lagi? Iya. Apa lagi? Nakan terus itu sampai sebelahnya Pak Anton tuh. Siapa namanya? Mikael terus. Adam. Terus siapa lagi? Perempuan ada yang lagi nggak puasa? Ada ya, kalau perempuan itu apalagi yang sudah balik pasti aja ada batalnya ya. Kalau perempuan berbeda dari laki-laki. Baik anak-anak, untuk hari kedua pesantren Ramadan ini, marilah kita sama-sama luruskan niat. Jangan ngobrol dong. Rapi jangan tiduran ya. Duduk yang rapi. Gak boleh ada yang tiduran, duduk yang rapi. Yang baik perhatikan, dengarkan, jangan ngobrol. Di hari kedua pesantren Ramadan ini, marilah kita sama-sama luruskan niatnya. Jangan ada yang lihat ke belakang, itu sahabat. Lihatnya ke sini, duduk yang rapi. Luruskan niatnya supaya puasa kita, puasa Ramadan tahun ini selalu niatnya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti sukses bulan puasa Ramadan tahun ini, sukses puasanya, sukses infaknya, sukses zakatnya. Bentar lagi ada zakat fitrah. Pak Ustaz buka zakat fitrah juga. Nanti yang mau nitip zakat fitrah di sekolah boleh. Nanti tanya Pak Ustaz, kalau beras berapa kilo, kalau uang berapa kilo, kalau kurma berapa kilo. Barangkali ada yang mau zakat kurma ya. Iya. Kalau zaman Nabi itu zakat fitrahnya kurma. Ya. Tuh ya. Zakat fitrahnya kurma. Ya, mudah-mudahan kita juga sukses mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, 10 malam terakhir dari mulai tadi malam ya Pak. Dari mulai tadi malam kata Pak Ustadz sudah mulai malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya satu malam saja. Ya. Satu malam. Malam keberapa? Tidak ada yang tahu. Ya. Nabi Muhammad pernah tahu malam Lailatul Qadar. Ya. Nabi Muhammad pernah tahu malam Lailatul Qadar. Akhirnya Nabi Muhammad mau woro-woro kepada sahabat, mau keluar dari rumahnya, mau mendatangi para sahabat, memberitahu bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam kesekian Ramadan. Diqadar oleh Allah. Begitu keluar, Nabi Muhammad lihat ada yang berantem mulut, cekcok. Ya, ada tetangganya yang lagi ribut. Ya. Diqadar oleh Allah. Allah angkat ingatan malam Lailatul Qadar. Akhirnya begitu sampai di depan para sahabat, Nabi Muhammad bersabda, tadinya aku tahu kapan malam Lailatul Qadar, tapi begitu aku keluar rumah ada orang yang lagi ribut. Akhirnya Allah cabut ingatan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar.
Tapi kata Nabi Muhammad apa? Tapi tenang. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu adalah malam 10 malam terakhir, khususnya di malam yang ganjil. Malam ganjil itu malam berapa? 21, 23, 25, 27. Itu malam yang ganjil. Kata Nabi Muhammad seperti itu, ya. Begitu Nabi Muhammad sudah meninggal, para sahabat berlomba-lomba tuh di 10 malam terakhir mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nanti Bapak jelaskan ayat Al-Qur'annya di surat Al-Qadar, surat Al-Qadar, ya. Tapi sebelumnya Bapak mau ceritakan dulu, ada beberapa sahabat yang tahu malam Lailatul Qadar. Salah satunya Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, aku tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam ke-21. Lalu para sahabat tanya, ya, dari wong Cirebon itu apa iya? Apa iya? Iya, kata Ubay bin Ka'ab. Cirinya apa? Cirinya kalau tadi malamnya itu malam Lailatul Qadar, pagi hari sinar matahari yang biasanya panas menyengat, itu sinar matahari cahayanya tidak terlalu panas. Itu cirinya, katanya. Tapi di lain waktu beda lagi, ada sahabat Nabi lagi yang ngasih tahu, aku tahu malam Lailatul Qadar, kapan waktunya, kapan harinya. Ya. Namanya nama sahabatnya itu Al-Khudri. Itu siapa tuh Pak Ustaz? Lupa lagi, ya pokoknya belakangnya Al-Khudri, ya. Aku pernah melihat Nabi sholat malam jidatnya basah. Karena zaman dulu masjid gak bagus kayak sekarang, kubahnya bagus. Kalau zaman sekarang ya kan, bahkan ada kubah emas. Ada masjid kubah emas, tahu? Cung yang pernah ke masjid kubah emas ada nggak? Weh, asyik, luar biasa. Di mana? Di Cirebon kan? Di mana Pak Ustaz? Masjid kubah emas tuh di Depok ya? Apa di Bogor? Depok ya? Oh, ada masjid kubah emas. Zaman Nabi belum ada masjid kubah emas. Zaman Nabi atapnya terbuat dari daun kurma atau pelepah kurma. Jadi kalau udah netes ke dalam. Oh iya, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia pernah meriwayatkan, aku pernah melihat Nabi Muhammad sholat malam jidatnya basah. Artinya tadi malam turun hujan. Di malam keberapa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Di malam ke-27. Lah beda lagi, ya. Tadi kata Ubay bin Ka'ab malam keberapa? 21. Tapi kata Abu Sa'id Al-Khudri, ternyata katanya malam Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Nah, akhirnya para ulama, ya, para salafus soleh berpendapat dengan adanya dua hadis tersebut dari Ubay bin Ka'ab dengan Abu Sa'id Al-Khudri, maka disimpulkan bahwa setiap tahun malam Lailatul Qadar itu ganti-ganti waktu, bisa malam ke-21, bisa malam ke-23, bisa malam ke-25, bisa malam ke-27. Pak, kok nggak ada malam ke-29? Ada yang bisa jawab?
29 juga ganjil. Kalau malam 29 biasanya takbiran, kalau puasanya 29 hari. Makanya tidak disebutkan malam ke-29. Kalau puasanya 30 hari baru ya. Nah itu ya. Baik, itu tadi beberapa ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Kata Ubay bin Ka'ab, cirinya apa tadi? Datangnya malam Lailatul Qadar. Tapi kata Abu Bakar, cirinya apa katanya? Mataharinya terasa lebih sejuk, tidak terlalu panas. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, cirinya apa tadi? Pertama di malam 27, terus cirinya malam Lailatul Qadar apa? Malamnya turun hujan karena jidat Nabi basah. Basah apa? Dia sujud, ternyata lantainya basah kena hujan. Ya. Baik, itu tadi beberapa informasi tentang malam Lailatul Qadar. Nah sekarang kita ke pembahasan surat Al-Qadar. Ini Bapak kalau mau ngajar mesti malamnya nyampe tuh, Bapak catatannya panjang gitu. Cari informasi dulu. Ya, kamu juga sama. Kalau besok mau belajar, pelajaran besok dibaca dulu. Sama ya. Baik, kita mulai dari surat Al-Qadar. Inna, bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan. Hunya itu siapa? Hunya itu Al-Quran. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Turun dari mana? Ada beberapa pendapat. Turun di pertama kali Al-Quran di Gua Hiro. Pendapat yang pertama nih. Kapan Nabi Muhammad pertama kali baca Al-Quran? Di Gua Hiro. Ketika Nabi Muhammad sedang apa? Sedang merenung di Gua Hiro. Surat apa yang pertama dibaca? Al-Alaq. Siapa namanya pinter? David pinter. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pendapat yang pertama. Jadi ketika Nabi Muhammad pertama kali diberi wahyu berupa Al-Quran itu ketika dia di Gua Hiro, dibacakan surat Al-Alaq. Tapi tidak semua, hanya ayat 1 sampai ayat 5. Itu pendapat yang pertama. Maksudnya turun, diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Pendapat yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran surat Al-Alaq di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu. Siapa yang membawa surat Al-Alaq pada saat itu? Dari Allah kepada Nabi Muhammad, perantaranya siapa? Malaikat Jibril pinter. Tadi siapa yang jawab tuh? Rugi pinter luar biasa. Itu pendapat yang pertama. Ada lagi pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu dari Ibnu Abbas. Ada yang tahu Ibnu Abbas siapa? Pamannya, bukan pamannya, sepupunya Nabi Muhammad. Namanya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Ya. Kata Ibnu Abbas, maksudnya diturunkan Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Sidratul Muntaha atau ke langit dunia secara utuh. Ya.
Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz di tempat yang terjaga, ya, diturunkan langsung ke langit dunia, belum sampai ke Nabi Muhammad. Nah, nanti dari Sidratul Muntaha baru ayat demi ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sidratul Muntaha atau langit dunia itu terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu 10 hari atau 1 hari? 10 hari atau 1 hari? 10. 1 hari. Cuma waktunya kita tidak tahu. Supaya dapat malam Lailatul Qadar, kita berlomba-lomba mencarinya di 10 malam terakhir, khususnya di malam ganjil. Itu penafsiran ayat pertama. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita beramal di malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti beramal berapa bulan tadi? 1000 bulan. Kamu sholat 1 rakaat bagaikan sholat 1 rakaat selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Ayo, ada yang tahu nggak? 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun kurang lebih ya, tapi lebih kayaknya ya. 83 tahunnya lah lebih. Kenapa bisa seperti itu? Ada riwayat hadis. Nabi Muhammad menceritakan Nabi Muhammad ketika menceritakan para nabi-nabi yang mampu beribadah ratusan tahun. Contoh, Nabi Adam hidupnya berapa tahun? 1000, hampir 1000 tahun. Ibadah terus. Ya. Nabi Nuh berapa tahun? Hampir 1000 tahun juga usianya. Nabi Ibrahim berapa tahun? Ratusan tahun. Nabi Ibrahim usianya ya, lebih dari 100 tahun. Ibadah terus. Lalu para sahabat iri ya. Kok bisa ya mereka ibadah tanpa pernah berdosa? Pahalanya gede dong, masuk surganya gampang dong, begitu ya. Akhirnya Nabi Muhammad, Allah menurunkan surat Al-Qadar untuk para sahabat yang merasa iri itu. Jangan khawatir, kamu dapat malam Lailatul Qadar, kamu akan mendapatkan pahala selama serupa dengan beribadah 83 tahun atau 1000 bulan. Itu penafsiran ayat ke-2.